Formasi 4-4-2 adalah salah satu strategi klasik dalam dunia sepak bola yang telah melewati banyak era, namun tetap bertahan hingga hari ini. Meski banyak formasi modern bermunculan, 4-4-2 tetap memiliki daya tarik tersendiri karena kesederhanaan dan keseimbangan yang ditawarkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas keunggulan formasi ini, beberapa klub yang sukses menggunakannya, serta cara mengatasi kelemahan formasi ini dalam pertandingan. Keunggulan formasi 4-4-2. Formasi 4-4-2 dikenal karena kesederhanaannya dengan dua lini bertahan dan serang yang masing-masing terdiri dari 4 pemain. Struktur ini memberikan keseimbangan yang solid antara serangan dan pertahanan. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas. Pelatih dapat mengubah pola formasi sesuai dengan kebutuhan permainan. Misalnya, dengan mengubahnya menjadi formasi diamond 4-1-2-1-2 untuk mendominasi lini tengah, atau menyebar melebar 4-2-4 untuk memanfaatkan sayap. Formasi ini juga sangat efektif dalam serangan balik. Ketika tim bertahan, mereka bisa membangun serangan dengan cepat dan langsung memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan berkat adanya dua penyerang di depan dan pemain sayap yang siap menyisir sayap lapangan. Kesuksesan klub-klub menggunakan formasi 4-4-2. Beberapa klub besar dunia telah sukses besar menggunakan formasi 4-4-2, dan ini menjadi bukti efektivitas formasi tersebut di level tertinggi sepak bola. Salah satu contoh terbaik dari kesuksesan menggunakan formasi 4-4-2 adalah di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson di Manchester United. Pada era 1990 hingga awal 2000, United meraih kesuksesan besar dengan formasi ini, mengandalkan pemain sayap cepat seperti Ryan Giggs dan David Beckham. Mereka mampu menguasai lini tengah dan menghancurkan lawan lewat umpan silang dan serangan balik yang cepat. Salah satu pertandingan terkenal adalah final Liga Champions 1999 melawan Bayern Munich, di mana mereka berhasil meraih kemenangan dramatis dengan mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone, Atletico Madrid menunjukkan bagaimana formasi 4-4-2 bisa diterapkan dengan sukses untuk membangun pertahanan yang solid. Simeone mengandalkan kekuatan fisik dan kerja keras tim, memaksimalkan serangan balik cepat dengan pemain seperti Antoine Griezmann dan Diego Costa. Momen terbaik mereka datang saat mengalahkan Real Madrid di final Liga Champions 2014. Meskipun akhirnya kalah di babak perpanjangan waktu, Atletico berhasil menekan Madrid dengan formasi 4-4-2 yang sangat terorganisir. Leicester City di bawah Claudio Ranieri membuktikan bahwa formasi 4-4-2 dapat digunakan untuk meraih kesuksesan besar, bahkan di luar klub-klub besar. Pada musim 2015-16, Leicester menggunakan formasi ini dengan sempurna, memanfaatkan kecepatan Jamie Vardy dan kecerdasan Riyad Mahrez untuk membangun serangan balik yang mematikan. Leicester akhirnya memenangkan Premier League dengan performa luar biasa yang sulit diulang, dan formasi 4-4-2 mereka menjadi simbol kejutan ini. Namun, seperti semua formasi, 4-4-2 juga memiliki kelemahan. Salah satu yang paling mencolok adalah kekurangan pemain di lini tengah yang bisa menjadi masalah ketika menghadapi formasi dengan lebih banyak pemain di tengah seperti 4-3-3 atau 3-5-2. Ketika melawan tim yang menguasai lini tengah, 4-4-2 bisa kesulitan untuk mendapatkan penguasaan bola yang cukup. Selain itu, formasi ini rentan terhadap serangan sayap. Tim yang memiliki pemain sayap agresif seperti Liverpool atau Manchester City dengan pemain seperti Mohamed Salah dan Raheem Sterling dapat mengeksploitasi ruang di sisi lapangan. Tim dengan kedalaman lini tengah yang kuat juga dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk menekan formasi 4-4-2. Pada pertandingan besar seperti final Liga Champions 2016 antara Real Madrid dan Atletico Madrid, kita melihat bagaimana Madrid berhasil mengatasi pertahanan solid Atletico dengan menciptakan ruang di sisi lapangan dan menyerang lewat umpan silang dari kedua sayap mereka. Ketika tim lawan mampu mengatasi area ini, formasi 4-4-2 bisa terjebak dalam tekanan.
Meski banyak formasi modern yang lebih kompleks, 4-4-2 tetap menjadi pilihan yang relevan dan efektif dalam sepak bola modern. Keunggulannya dalam memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta fleksibilitas yang ditawarkan, menjadikannya pilihan yang masih digunakan oleh banyak pelatih top dunia. Formasi ini bukan hanya tentang kesederhanaan, tetapi tentang penerapan yang cermat dan pengelolaan kekuatan tim. Dengan pengaturan yang tepat, 4-4-2 masih bisa mengalahkan lawan yang lebih modern dan inovatif. Apa pendapat Anda tentang formasi 4-4-2? Apakah Anda merasa formasi ini masih efektif di era sepak bola modern? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar taktik sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.